Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Selva. Hai Selva, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Hanya karena Selva itu penasaran sama rasa tahu campur, dia memutuskan untuk beli tahu campur di sebuah rumah makan. Entah kenapa setelah dia makan dari sana, dia merasakan ada sesuatu di luar nalar yang terjadi di dalam hidupnya. Tapi Selva bingung. Sampai pada suatu hari Selva itu mengetahui kalau dia itu mau dijadikan inang sama si pemilik tahu campur. Apa itu inang? Ya udah, kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang sudah kalian dengar di intro, yap, Selva ini adalah seorang food vlogger di salah satu aplikasi yang kita kenal dengan nama TikTok. Sebenarnya Selva sendiri tidak menyangka kalau dia bakal terjun ke dunia food vlogger. Semuanya itu berawal begini. Sedikit informasi tentang Selva dulu kali ya. Jadi Selva itu asli Riau, tapi dia merantau ke salah satu kota yang ada di Jawa Timur dikarenakan Selva ini dapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di bangku kuliah di sebuah universitas yang ada di kota itu. Awalnya hal ini tuh tidak mendapat izin dari orang tuanya Selva. Setelah Selva berhasil meyakinkan orang tuanya, ya udah Selva mendapatkan izin dan dia merantau lah di kota ini. Dan Selva itu mendapat fasilitas untuk tinggal di sebuah rumah kos yang jaraknya nggak jauh dari universitas tempat dia menempuh ilmu. Semuanya itu gratis ya, jadi ini beasiswa full. Ya udah, Selva ini benar-benar excited sampai setelah 1 tahun kuliah dia itu melihat satu persatu temen-temennya itu beralih profesi, jadi kayak nyambi gitu menjadi seorang food vlogger di TikTok. Saat si Selva ini scroll TikToknya, satu persatu video temennya tuh muncul. Entah kenapa kayak Selva itu pengen banget ikut jadi food vlogger juga. Akhirnya di tahun kedua dia kuliah, dia itu memutuskan untuk menjadi seorang food vlogger. Dia bikin akun baru yang khusus untuk isi-isi vlognya tersebut. Setelah itu dia buat video perkenalan diri dan ya masih belum mendapatkan sambutan yang banyak. Sambutannya tuh ya hanya dari teman-teman kuliahnya atau teman-teman yang dia follow maupun yang follow back ke dia, sampai dia memutuskan untuk mendatangi satu persatu jajanan ya atau makanan yang viral. Dia ikut ngevlog di situ, dia minta izin sama si pemilik kedai. Akhirnya setelah mendapatkan izin dia ngevlog, dia edit, dia upload. Secara perlahan videonya itu banyak yang suka. Akhirnya Selva punya teman baru banyak banget ya. Dia followersnya itu nambahnya lumayan sampai dia semakin antusias untuk terus melanjutkan dunia food vloggernya ini. Lah, Selva itu kan menyadari bahwa 2 tahun ya, hampir 2 tahun dia berada di kota itu, dia belum pernah makan yang namanya tahu campur. Dia penasaran banget gitu loh. Dan dia tuh sempat lihat di TikTok kalau ada nih kayak warung makan yang menjual khusus tahu campur dan itu viral. Lah si Selva penasaran, apalagi ratingnya di Google itu 4,8, kan hampir mendekati 5 ya. Dia juga searching di salah satu platform ojek online. Di situ juga ratingnya bagus. Wah, makin penasaran nih Selva. Sampai dia ada waktu luang, dia pergilah ke warung makan ini seorang diri karena dia tuh ngevlognya selalu sendirian. Dengan harapan nanti kalau followersnya sudah sekian dia bisa dapat endorse. Karena kan dia kan ada tuh kakak tingkat yang juga food vlogger dan followersnya itu sudah ribuan, sudah puluhan ribu.
lalu udah dapat endorse. Nah, dia tergiur. Dia tuh berpikir begini, barangkali kalau dia nantinya makan di warung tahu campur ini, followersnya bisa nambah. Karena kan tahu campur ini lumayan viral, baru-baru viral gitu loh. Ya udahlah, dia nekat datang ke sana, dan itu lokasinya ada di kota sebelah. Dia dari kos itu mengendarai sepeda motor seorang diri. Dan memang selama Salva ada di kota ini, Salva itu diberikan fasilitas transportasi berupa sepeda motor sama pihak universitas untuk memudahkan dia riwa-riwi, mondar-mandir gitu loh, biar nggak jalan kaki, akhirnya dikasih sepeda motor. Kembali ke cerita, dia pergilah ke kota sebelah untuk makan tahu campur di sebuah warung makan yang lagi viral. Begitu perjalanan kurang lebih 1,5 jam, tibalah Salva di warung makan ini. Memang Salva tuh agak ngebut, makanya datangnya cepet. Pas sampai, jujur ya agak capek ya bun ya, tapi semua terbayarkan dengan aroma tahu campur yang menggoda sekali gitu loh. Akhirnya Salva pesan sambil Salva itu minta izin untuk ngevlog. Dan ternyata dikasih izin sama pegawai yang kerja di tahu campur ini. Katanya memang beberapa hari belakangan tuh banyak banget food vlogger yang izin ngevlog di tempat itu. Selalu diizinkan, asal kalau ada komplain itu tidak ditampilkan di video, melainkan disampaikan secara personal. Kata karyawan yang pas waktu Salva minta izin itu, Salva mengiyakan. Akhirnya Salva cari tempat makan atau kursi yang pas nih buat dia ngevlog, biar tidak terlalu mengekspos wajah orang-orang yang lagi makan di sana. Sampai dia pilihlah kursi di meja nomor 17. Dia menuju ke meja itu, dia mulai setting kameranya sampai tahu campur yang dia pesan tuh tiba. Entah kenapa, kalau menurut Salva, pada saat dia mau makan, dia tuh seketika lupa berdoa. Padahal biasanya kalau dia ngevlog, pas waktu mau makan, dia tuh pasti berdoa. Cuman di tempat itu aja, Salva itu lupa berdoa. Sampai pas waktu dia edit video, dia tuh kasih caption kalau dia sudah berdoa tapi tidak ke-record. Jadi dia terpaksa berbohong di hadapan netizen untuk mengkamuflase kejadian sebenarnya. Dia makan tuh ya kan sambil ngevlog, dia berekspresi, dan memang ini tahu campur enak banget. Salva mengakui ini tahu campur enak. Bahkan ekspresinya tuh sudah lebih dari cukup mewakili rasa asli dari tahu campur ini. Saking enaknya, Salva itu sampai nambah 1 piring lagi. Dan memang ya, tahu campur itu kan porsinya tidak terlalu banyak. Tidak seperti tahu telur atau lontong balap, ya kan. Dia nambah lagi, habis itu dia merasa kenyang perutnya. Lagi dan lagi Salva lupa berdoa, selesai makan. Dan setelah videonya sudah pas, durasinya sudah sesuai yang dia mau, dia close videonya, terus dia bayar, dia putuskan untuk kembali pulang ke kosannya. Ya entah kenapa gitu loh, setelah meninggalkan warung makan itu, Salva itu merasa badannya kayak ada yang aneh, kayak nggak enak. Apa ini efek dari kekenyangan? Jadi pas pulang itu dia sering berhenti, nggak kayak yang berangkat. Alhasil perjalanan pulang itu dia tempuh hampir 3 jam, karena saking seringnya dia berhenti. Ya dia ngerasa perutnya nggak enak, terus badannya kayak lemes banget. Begitu tiba di kosan itu sudah sore, hampir menjelang surup. Karena dia merasa badannya nggak enak, dia putuskan untuk nggak mandi. Dia cuma ganti baju, rebahan, sambil dia edit lah video itu. Setelah dia edit, dia upload. Sambil nunggu uploadannya selesai, ternyata dia ketiduran. Tidurlah dia sampai dia tuh terbangun di jam 3:30 subuh. Karena apa? Karena alarmnya sudah berbunyi. Waktunya dia bangun dan sholat subuh. Pas dia bangun di subuh itu, dia tuh kaget ngelihat badannya, dimana tangan, kaki, sama area dada tuh semuanya
penuh dengan biru-biru. Jadi kayak banyak sekali lebam. Entah ini efek dia kelelahan kemarin atau entahlah ini pertanda apa, Salva kurang paham. Sampai akhirnya Salva buat mandi. Dia bangun dari tempat tidur, dia ambil handuk, habis itu dia berjalan ke kamar mandi. Pas waktu dia mau masuk kamar mandi, ternyata itu ada yang seperti jeglang kaki Akhirnya apa? Akhirnya Salva terjatuh. Salva tuh terjatuhnya tuh telungkup ngono lho rek. Hidungnya kan mancung ya. Natap ke tehel kamar mandinya. Alhasil di situ dia mimisan banyak banget. Habis itu dia keluar kamar, dia minta pertolongan. Dia teriak-teriak minta tolong karena pas waktu dia jatuh, dia tuh kan berhasil bangun, cuma mimisan kan. Terus pas dia keluar kamar tuh kepalanya geliyeng sekali, kayak nggak kuat gitu loh. Tapi dia berusaha untuk teriak-teriak minta tolong sampai dia nggak sadarkan diri. Lah pas waktu dia bangun itu sudah sore, sekitaran jam 4 hampir setengah 5. Dan posisi dia itu sudah berada di sebuah rumah sakit yang cukup terkenal di kota tersebut. Terkenal kenapa, Mbak? Terkenal dengan keangkerannya. Dia tahu-tahu udah di ruang UGD di rumah sakit itu seorang diri. Sampai akhirnya dia manggil perawat. Di situ dia sudah dipasang oksigen yang selangan. Dia manggil perawat nyamperin. Dan perawat bilang, "Oh, Mbak Salva sudah bangun ya? Tadi temennya minta izin buat keluar bentar, Mbak. Mau cari makan. Mbak Salva perlu apa gitu. Minum dulu ya, Mbak." Dikasih minum lah. Di situ Salva bilang, "Terus ini biayanya gimana?" Katanya perawatnya itu biayanya sudah ditanggung sama pihak universitas. Salva di situ lega karena kan Salva tidak punya cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Otomatis dia pakai umum. Ternyata sudah diklaim sama teman-temannya ke pihak universitas, dan pihak universitas lah yang membiayai biaya rumah sakitnya Salva. Akhirnya sama perawat disuruh istirahat dulu, sebab sebentar lagi makan malam tuh akan diantarkan, dan perawat ini kembalilah ke nurse station. Ya udahlah, Salva buat untuk istirahat. Dia rebahan aja gitu di kasur sambil mainan handphone. Di situ dia melihat video yang dia-upload itu ternyata mendapatkan antusias cukup banyak dari netizen. Netizen pun banyak berkomentar bahwa mereka tuh sering makan di sana dan memang rasanya enak. Sampai dia ternotis dengan beberapa netizen yang berkomentar kalau konon katanya warung makan itu menggunakan pesugihan. Mereka setiap kali ngajak anak mereka pasti nggak akan pernah mau masuk. Alhasil makanan yang mau mereka makan di sana itu terpaksa harus dibungkus. Entah kenapa makanan itu ketika dibawa pulang ke rumah rasanya berbeda jauh. Itu ditulis sama beberapa netizen, memang nggak banyak. Dan banyak juga netizen yang menjelaskan secara logis ya alasan kenapa tahu campur itu rasanya nggak enak ketika dibungkus. Cuman ya itu masalah masing-masing orang ya. Salva tidak terlalu memusingkan. Yang penting videonya laris manis gitu loh. Pas dia lagi asik scroll TikTok, tiba-tiba Salva itu melihat ada siluet seorang perempuan yang ada di bed sebelah kanannya dia. Perempuan itu duduk di atas kasurnya sambil menyanyi. Nyanyian yang dinyanyikan sama perempuan itu nggak pernah Salva dengar. Jadi unik gitu loh buat Salva. Mulai dari liriknya, nadanya, sampai Salva itu penasaran ini lagu apa. Terus Salva itu deketin lah handphonenya, dia nyalakan lah bagian voice note di Google. Sampai Google itu berhasil mencari bahwa itu adalah lagu yang dinyanyikan sama masyarakat Belanda pada era penjajahan Belanda Jepang pada waktu itu. Salva di situ merasa bahwa wah keren ya mbak ini ya, bisa menyanyikan lagu itu dengan lugas, nggak ada kalimat yang seolah-olah salah penyebutan. Hingga Salva ini kebelet lah buang air kecil.
Dia manggil lah suster datang, ditanya, kenapa mbak? Sus tolong antar saya ke kamar mandi. Akhirnya Salva dianterin lah ke kamar mandi sama suster ini. Pas Salva selesai dari kamar mandi mau balik ke kasurnya, Salva kaget, ternyata bed yang ada di sebelah dia itu kosong, nggak ada orang. Sampai Salva itu tanya ke susternya, sus, pasien yang ada di sebelah kanan aku itu sudah dapat kamar rawat inap. Suster di situ bingung, yang mana ya mbak? Yang sana, dikiranya tuh yang di sebelah kiri ya kalau dari posisi Salva tidur. Oh bukan sus, yang sebelah kanan aku. Loh mbak, itu kan kosong, belum ada pasien. Pasien terakhir yang masuk UGD ya mbak. Jadi barisan sebelah sini pasien terakhir mbak. 3 bed kesana itu belum ada pasien mbak. Salva di situ langsung lemes dia. Hah serius mbak? Iya serius, kenapa mbak? Akhirnya Salva cerita lah ke perawat ini. Sampai suster ini bilang begini, mbak, hal-hal seperti itu sering banget terjadi dan dialami sama pasien yang rawat inap di sini. Jadi Mbak Salva nggak usah kaget kalau Mbak Salva mengalami kejadian itu. Anggap aja nggak tahu apa-apa, udah biarin. Wah di situ Salva pikirannya campur aduk, dia bingung deh. Oh ya oke lah. Dia berusaha mengabaikan hal itu sampai makan malam datang dan teman-temannya juga datang. Di situ Salva disuapin sama teman-temannya dan sekitaran habis Isya dokter visit lah ke situ dan dokter bilang bahwa malam ini Salva bisa pulang karena kondisi Salva sudah stabil, misalnya sudah berhenti, kepalanya sudah tidak pusing dan badannya sudah fit gitu loh. Oh ya udahlah, Salva di situ dibantu suster lepas infus, lepas oksigen, terus dia dianterin untuk ganti baju sama temen-temennya. Akhirnya Salva meninggalkan rumah sakit itu jam 8 malam. Salva bersyukur Salva itu punya teman-teman yang sangat sayang sama dia. Jadi begitu dia jauh dari keluarga, dia masih bisa merasakan perhatian dari orang-orang sekitar, yaitu dari teman-temannya yang selalu nemenin dia gitu. Dan teman-temannya ini juga anak-anak rantauan, bukan anak asli kota tersebut. Habis itu Salva diantarlah ke kosan. Salva masuk kosan dan teman-temannya ini kembali balik ke kamar masing-masing. Teman-temannya juga ngekos di situ, cuma beda lantai sama Salva. Salva masuk ke dalam kosannya, dia rebahan dan ketika dia mau pejamkan mata, Salva itu mendengar keran kamar mandi itu nyala. Salva bangunlah dari kasurnya, ya kan? Dia berjalan ke arah kamar mandi, keran shower itu nyala. Akhirnya sama Salva dimatiin. Salva nggak mikir yang horor-horor, Salva mikirnya oh mungkin ini ada konsleting listrik atau gimana. Yang Salva sendiri juga nggak paham. Yang penting dia pikirannya masih positif. Habis itu dia berjalanlah ke arah dapur. Dia mau ngambil minum tuh. Pas dia selesai minum, dia mau balik ke kamar, tiba-tiba lampu yang ada di dapur tuh mati nyala sendiri. Salva bingung, ini lampunya yang rusak atau listriknya lagi bermasalah sih. Karena dia nggak mau berpikir yang enggak, lampu dapur dia matikan. Akhirnya dia rebahan lah di atas kasur sampai dia tertidur. Tengah malam sekitaran jam 1, Salva itu terbangun karena dia merasa gerah sekali. Pas dia bangun, kipasnya dia itu nyala. Cuman nggak tahu kenapa cuaca pada malam itu di kamar dia terasa gerah, kayak ongkep gitu loh. Dan dia menyadari bahwa lampu kamarnya mati. Perasaan nih ya, pas waktu Salva sebelum tidur, Salva tuh nggak mematikan lampu kamar. Lah ini kok tiba-tiba mati? Apakah mati listrik? Kalau mati listrik kenapa kipasnya nyala? Gitu loh. Pas Salva bangun rencananya mau nyalakan saklar lampu, ternyata Salva itu melihat ada bayangan perempuan karena rambutnya panjang dan Salva nggak tahu wajahnya, Salva nggak tahu usianya berapa karena itu hanya bentuk bayangan hitam berdiri di lorong yang menuju ke arah dapur dan kamar mandi. Salva di situ gemeteran, dia gemeteran banget. Habis itu dia langsung berusaha untuk sekuat tenaga menyalakan saklar lampu. Lampu berhasil nyala dan sosok tersebut yang tadi dilihat sama Salva
itu sudah tidak ada. Akhirnya di situ Salva bernafas lega. Terus pas dia mau ngambil air wudhu, dia mau sholat, ternyata dia itu lagi menstruasi. Akhirnya dia gak jadi sholat. Untungnya di situ Salva masih punya stok pembalut, jadi dia nggak perlu keluar ke minimarket malam-malam. Dia langsung ganti celananya, habis itu dia gak bisa tidur lagi. Dia pakai aktivitasnya untuk scroll sosmed, dan secara perlahan udara di dalam kosannya itu kembali normal. Sampai Salva itu ngantuk lagi sekitaran jam 2:30. Dan dia terbangun di pagi hari karena alarmnya bunyi. Dia baru tidur beberapa jam itu padahal. Kenapa? Karena dia teringat kalau di hari itu dia ada kelas. Kelasnya kelas pagi pula. Dan 7:30 dia harus ada di kampus. Waktu itu masih sekitaran jam 6. Salva di situ langsung buru-buru prepare, ya kan? Sampai ya udahlah dia menjalani aktivitasnya di kampus. Sekitaran jam 10 aktivitas kampusnya selesai, dia putuskan untuk balik ke kosan aja buat istirahat. Begitu dia tiba di kosan, dia itu disamperin sama penjaga kos. Dimana penjaga kos ini bilang kalau tadi ada sepasang suami istri, ibu dan bapak gitu, datang ke kosan ini cari Salva. Karena Salva nggak ada, mereka nitipin makanan buat Salva. Salva bingung, siapa pak? Kan nggak mungkin orang tuanya, karena orang tuanya kan ada di Riau. Siapa pak? Dia tanya nih ke penjaga kos. Waduh, saya juga nggak tahu mbak, tadi saya lupa tanya nama. Karena orangnya kayak buru-buru gitu. Ini mbak makanannya, makanan itu dikasihkanlah ke Salva. Oh yaudah pak, makasih. Makanan itu dibawalah ke dalam kamar. Dan kebetulan juga dia belum makan, belum sarapan kan. Dia lapar. Akhirnya dia buka lah makanan itu, ternyata isinya tahu campur. Dan kalau dilihat dari bungkusannya tuh kayak tahu campur yang dia makan semalamnya dia makan kapan hari tuh. Wah, siapa nih yang ngirim? Baik banget. Padahal ini lokasinya kan ada di kota sebelah, jaraknya jauh. Terus harganya juga nggak murah. Ini dibawain gratisan pula. Langsung ke kamar kosannya Salva. Salva di situ mikir gini, kok mereka tahu kos-kosan aku ya? Lah di situ Salva nggak mau mikir yang gimana-gimana, karena ya mungkin dia keburu lapar. Akhirnya dia buru-buru lah ambil piring sama sendok. Dia tuanglah makanan itu ke dalam piring. Dan kali ini dia berdoa. Pas waktu dia selesai berdoa, dia mau makan, dia menyadari kok tahu campur ini baunya aneh ya, kayak udah busuk gitu loh, udah nggak bisa dimakan. Alhasil makanan itu dia buang lah. Dia buang makanan itu, akhirnya dia turun lagi, pergi ke warteg untuk beli makan karena dia belum sarapan, dia lapar. Selesai itu, Salva balik ke kosan kan. Dia tuh sempet bingung ya, kenapa kok makanan tahu campur tadi itu membusuk pas dia selesai baca doa. Dan Salva juga merasa bahwa setelah dia membuka bungkusan tahu campur ini, seperti ada yang mengamati dia dari belakang. Pas dia toleh nggak ada siapa-siapa. Ketika dia sedang bingung nih dengan isi pikirannya sendiri, tiba-tiba piring yang ada di dapurnya dia itu terlempar, terbanting dengan sendirinya. Kayak seolah-olah ada yang ngambil terus dibanting. Dan itu hampir semua piringnya pecah. Salva di situ ketakutan ya kan. Salva langsung keluar kamar minta tolong. Dan hal itu membuat keramaian di kosan. Anak-anak kosan pada bertanya, kenapa Salva, kenapa? Salva cerita, sampai penjaga kos itu juga ikut naik. Padahal itu siang hari loh. Akhirnya Salva memutuskan untuk malam itu dia tidak tidur di kamar kosannya, melainkan dia menghubungi salah satu sahabatnya, sebut saja namanya Aini. Dia telepon Aini, dia minta jemput Aini karena dia merasa takut di kamar kosannya sendiri. Ya udah, dia kunci pintu kamar kosan, dia tunggu Aini di bawah. Akhirnya Aini datang tuh, sama Aini dibawalah pulang ke rumahnya Aini. Dan itu masih siang, terus belum asar juga seingatnya Salva. Pas tiba di rumahnya Aini, bapaknya Aini itu kan punya toko kelontong. Jadi keseharian beliau itu menjaga toko kelontongnya.
Jadi untuk waktu luangnya tuh beliau selalu pakai untuk mengaji dan berzikir. Pas Aini dan Selva tiba di rumahnya Aini, bapaknya Aini tuh lagi ngaji di toko kelontongnya dan suaranya cukup terdengar. Entah kenapa reaksi tubuhnya Selva itu aneh. Selva merasakan tubuhnya tuh kayak gemeter sebadan badan. Terus di dalam tuh terasa panas, tapi Selva menggigil jadi kayak orang hipotermia. Selva ceritalah ke Aini. Sama Aini langsung disuruh masuk, dibikinin lah sama Aini teh hangat. Selva disuruh minum. Di situ Aini izin untuk mandi karena dia mau sholat asar. Ya udahlah, Aini mandi, dia rebahan di kamarnya Aini. Dan pas Selva tunggu-tunggu, ternyata Aini itu sholat berjamaah bareng ibu bapaknya di ruang tengah. Ya udahlah, sambil nunggu Aini selesai sholat berjamaah bareng orang tuanya, Selva di kasur lah itu, di kasurnya Aini sambil scroll sosmed. Tiba-tiba HP yang Selva pegang itu jatuh. Karena Selva itu merasakan tangannya ini kayak nggak punya daya, kayak nggak kerasa apa-apa, kayak tiba-tiba lemes, blek. Terus dia nggak bisa gerak sama sekali. Yang bisa mengeluarkan suara, yang bisa bergerak itu cuma mulutnya, karena mulutnya masih bisa mengeluarkan suara. Akhirnya di situ dia manggil namanya Aini. Dia teriak manggil Aini dan orang tuanya langsung menghampiri Selva. Selva di situ ditanya, kamu kenapa? Entah kenapa ketika Aini dan orang tuanya menghampiri dia, tubuhnya tuh kembali bisa bergerak. Di situ Selva langsung nangis di pelukan Aini. Dia cerita kalau tadi tubuhnya nggak bisa gerak, terus dia kayak mati rasa. Habis itu kayak ada yang menindihi di bagian dada. Selva takut banget sama Aini ditenangin. Karena Selva masih menstruasi, akhirnya sama bapaknya Aini itu dikasih air putih yang udah dibacain doa, disuruh minum. Kan awalnya kan Selva disuruh sholat karena masih menstruasi, ya udahlah dikasihlah air doa itu. Setelah dikasih air doa sama bapaknya Aini, Selva itu agak tenangan. Sampai waktunya makan malam tiba. Selva merasakan kehangatan keluarga saat tinggal di rumahnya Aini. Jujur masih di kosan itu rame, tapi kan Selva juga merindukan momen-momen saat makan bersama bareng keluarga seperti di rumah Aini. Dan Aini itu sebenarnya punya kakak laki-laki, karena kakak laki-lakinya sudah menikah, jadi bertempat tinggal tidak di rumah itu, melainkan di rumah yang lain. Jadi di situ ya tersisa Aini dan orang tuanya aja. Selesai makan malam bersama, bercengkrama, orang tuanya Aini itu pamit masuk ke dalam kamar untuk istirahat setelah menutup toko kelontong mereka. Si Selva itu diminta untuk menginap saja di rumahnya Aini. Akhirnya Selva tidurlah sekamar sama Aini di kamarnya Aini. Di situ Selva cerita-cerita. Sampai Selva itu kebelet buang air kecil sama Aini diantar karena Selva kan minta diantar tuh. Ya udahlah diantarlah sama Aini. Ternyata di situ Aini tuh nggak nungguin Selva. Aini balik dulu ke kamarnya karena handphonenya tuh berbunyi, ada yang telepon. Dan itu sudah disampaikan Aini dari luar kamar mandi, di mana Aini bilang, "Sel, aku ke kamar bentar ya, handphoneku bunyi tuh." Tapi di situ nggak ada respon dari Selva. Sedangkan menurut Selva, dia tuh tidak mendengar Aini minta izin ke dia. Dia justru mendengar kayak bunyi handphone aja dan suasana hening. Begitu dia keluar kamar mandi, Aini udah nggak ada di depan. Loh, kok nggak ditungguin sih? Nah, pas dia mau beranjak pergi dari kamar mandi, kan kamar mandinya Aini tuh bersebelahan sama area dapur. Selva itu salvo ketika dia melihat di sebuah jendela. Jadi di rumahnya Aini ini sketsa dapur dan kamar mandi. Ini kamar mandi nih. Di sini kan area dapur, terus ada meja makan. Lah pas deket pintu kamar mandi itu ada kayak wong Jawa itu ngaraninya badukan. Badukan itu ya isinya wastafel buat cuci piring, kompor, rak piring. Lah di situ itu nggak tembok, melainkan jendela. Jendelanya tuh kaca, bisa dibuka dan ada gordenya. Lah pada waktu itu gordenya nggak ditutup dan kacanya itu bukan kaca jendelanya itu bukan yang los gitu loh, memang bisa dibuka tapi masih ada teralisnya. Teralisnya itu bentuknya kayak ukiran gitu loh, kata Selva. Lah di situ Selva itu salfok melihat ada seorang perempuan
Dimana perempuan ini tuh aneh, badannya tuh masih terlihat seperti muda, tapi area wajah dan leher itu seperti sudah ibu-ibu berusia 55 tahun, 60 tahun gitu. Rambutnya ya biasa lurus, cuma ya agak kusut. Dan si perempuan atau si ibu ini itu memanggil nama Selva berkali-kali. Itulah yang membuat Selva penasaran kan. Siapa ya gitu. Lah di situ kan, di sebelah Badukan tuh memang ada pintu yang mengarah ke halaman belakang rumahnya Aini. Selva tuh mau buka pintu itu, dia mau keluar, tapi buru-buru ditahan sama Aini. Aini di situ bilang sama Selva, "Selva, mau kemana? Udah malam loh, jangan ke belakang. Gak dibolehin sama bapak, aku dipesenin sama bapak kalau kamu gak boleh ke belakang," gitu. Akhirnya Aini di situ buru-buru langsung nutup jendelanya, pakai gorden-gordennya itu langsung ditutup karena mungkin lupa ya Aini sama ibunya atau orang tuanya itu untuk nutup gorden belakang. Terus Selva itu diajaklah ke depan. Ke depan lah mereka berdua. Duduklah mereka di ruang tengah sambil nyalain TV. Di situ Selva ditanyakan sama Aini, "Kamu tadi kenapa?" Selva cerita lah. Kalau tadi itu dia mendengar ada suara perempuan manggil nama dia berkali-kali. Pas dia melihat ke arah jendela itu ada sosok perempuan yang aneh banget. Pas dia mau buka pintu, mau keluar ngecek, ditahanlah sama Aini. Akhirnya nggak jadi. Aini di situ merasa ada yang aneh. Akhirnya dia ngetok lah pintu kamar orang tuanya. Keluar tuh ibu bapaknya, ikut duduk di ruang tengah. Aini cerita semua ke orang tuanya tentang apa yang dialami sama Selva. Dimana bapaknya Aini itu tiba-tiba bilang begini, "Aini, kalau kamu mendengar suara-suara seperti itu, kalau bisa kamu lawan dengan kamu baca doa yang sebisa kamu, sehafal kamu, yang bisa kamu hafalkan kamu baca. Karena itu untuk pelindungan diri kamu. Sebab apa? Sebab tubuh kamu itu mau dijadikan inang." Itu kata bapaknya Aini. Maksudnya gimana Pak? Gitu kan. Selva bingung kan dengan pernyataan bapaknya Aini. Dimana bapaknya Aini bilang begini, "Pertama kali kamu datang ke rumah ini, Sel, Bapak itu melihat ada yang aneh dalam diri kamu. Seperti ada seseorang yang bergelayut di tubuh belakangmu." Dan itu disetujui sama Selva. Sebab apa? Sebab pas waktu Selva ke kampus pagi-pagi itu, Selva itu merasa bahwa badannya tuh berat banget. Tas yang dia bawa tuh kayak bawaannya tuh banyak. Padahal isinya cuma laptop, charger, handphone dia, sama 2 buku. Sama tepak pensil. Gak ada apa-apa. Tapi tuh rasanya dia kayak bawa beban puluhan kilo. Dia tuh jalannya sampai bungkuk-bungkuk gitu. Sampai dia ditanya sama temen-temennya, "Kamu kenapa?" Selva hanya jawab, "Mungkin aku kelelahan," gitu. Tapi pas dia lagi lewat di salah satu ruangan dosen, itu kan pintunya ada kaca cermin. Jadi pintunya tuh nggak yang full kayu gitu, kaca cermin. Dimana kalau dari dalam bisa lihat di luar, tapi kalau dari luar itu nggak bisa lihat ke dalam. Lihatnya tuh kayak kaca cermin gitu. Selva melintas lah di depan pintu tersebut. Entah kenapa ekor matanya tuh melihat sekelebatan. Dia tuh kayak lagi gendong seseorang. Tapi pas dia ulang, dia mundur, dia lihat lagi nggak ada apa-apa. Di situ Aini bilang begini, "Kok kamu baru cerita, Sel?" Ya aku mikirnya aku salah lihat gitu loh, gitu. Akhirnya bapaknya Aini bilang begini, "Ya itulah yang kemungkinan mengganggu kamu. Kamu diganggu kan? Jujur saja." Akhirnya Selva cerita semua. Di situ bapaknya Aini bilang begini, "Barang-barang seperti itu tidak akan bisa masuk ke rumah ini." Jadi dalam tanda kutip rumahnya Aini ini sudah ada pagar khususnya. Jadi sosok-sosok yang mengganggu Selva itu tidak akan bisa mengganggu Selva kalau Selva berada di dalam rumah ini. Makanya mereka menarik perhatian Selva agar mereka bisa nempel lagi ke Selva. Dan bapaknya Aini itu bilang begini, "Kamu habis dari mana?" Beliau tanya ke Selva. "Saya habis dari mana ya? Ya paling habis dari rumah sakit kemarin tuh lo Aini," gitu. Ya gitu. Si Selva ini habis dirawat di rumah sakit. Tapi itu
Gak sampai nginep kok ya gitu. Si Aini cerita ke bapaknya kan, itu Salva itu jatuh di kamar mandi, hidungnya berdarah, terus dia nggak sadarkan diri, dia baru sadar itu sore ya. Terus setelah itu kamu habis dari mana? Kalau sebelum yang saya dirawat di rumah sakit, Om, saya tuh habis makan tahu campur di kota sebelah. Lah, setelah saya makan tahu campur di kota itu, saya merasa memang ada yang aneh dengan tubuh saya. Tapi saya berpikir bahwa mungkin saya kelelahan, mungkin saya capek kurang istirahat. Tapi saya nggak mikirnya aneh-aneh. Si bapaknya Aini tanya di mana itu warung makan tahu campurnya. Salva kasih tahu lah lewat video yang ada di TikTok. Di mana bapaknya Aini di situ langsung bilang begini, Salva, kalau kamu ngizinin bapak mau meruqyah kamu. Kalau kamu nggak ngizinin ya bapak nggak akan maksa. Tapi sepertinya ruqyah ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan kamu. Karena setiap kali saya melihat video orang-orang yang makan di sana, saya tuh merasa ada yang aneh dengan satu sosok yang selalu berdiri di dekat rombong tahu campur itu. Sosok itu seperti kayak mengamati orang-orang yang berdatangan dan seperti mencari wadah baru. Dan sepertinya sosok itu adalah ingonan dari pemilik tahu campur ini. Pas dicari tuh, dilihat sama Salva, Aini, ibunya Aini, nggak kelihatan, nggak ada. Tapi bapaknya Aini bisa melihat itu. Dimana bapaknya Aini bilang begini, kalau kamu mengizinkan besok pagi kamu saya ruqyah. Untuk malam ini kamu istirahat. Dan abaikan suara-suara yang berusaha memanggil nama kamu untuk keluar dari rumah ini. Ya, kamu harus istirahat karena saya rasa badan kamu sudah terlalu lelah. Kamu butuh istirahat yang cukup. Ya udahlah, akhirnya TV dimatikan, semuanya masuk ke kamar masing-masing. Di situ sebelum masuk ke kamarnya Aini, bapaknya Aini tuh ngasih sebuah tasbih kecil yang dimana Salva disuruh megang tasbih itu untuk perlindungan dia. Sepanjang malam dia peluklah tasbih itu dan alhamdulillah dia bisa tertidur lelap tanpa mimpi aneh-aneh. Besok paginya terbangun, Salva dan Aini disuruh sarapan. Di situ kebetulan tidak ada kelas hari itu. Dan Aini tuh ada kelasnya itu sore. Jadi Aini tuh masih bisa nemenin Salva. Dimana pada pagi itu Salva di ruqyah. Karena Salva masih menstruasi, bapaknya Aini tuh minta untuk Salva pakai busana muslim aja. Jadi nggak perlu pakai mukena. Akhirnya dia gantilah pakai bajunya Aini. Setelah ganti baju, Salva disuruh duduk di salah satu kursi. Bapaknya Aini mulailah meruqyah Salva. Ayat kursi dibacakan, ayat-ayat dalam Al-Quran satu persatu mulai dibacakan. Dan Salva itu mulai merasa kepanasan. Tapi bapaknya Aini meminta Salva untuk bersabar, menahan itu semua karena memang itulah reaksinya. Hingga selesai Salva diruqyah, Salva ini merasa pingin muntah. Akhirnya dikasihlah kantong kresek berwarna hitam di hadapan dia, dan di situ dia memuntahkan cairan berwarna hitam legam, nggak berbau, cuma berwarna hitam. Dan di cairan itu juga keluar banyak sekali belatung. Dimana bapaknya Aini bilang begini, insya Allah apa yang ada di tubuh kamu sudah keluar. Apa yang pernah kamu makan itu sudah berhasil saya keluarkan. Jadi mulai detik ini kamu harus berhati-hati ketika kamu berada dimanapun, ingin makan apapun, jangan lupa baca doa. Itu pesan bapaknya Aini. Dan setelah ruqyah itu selesai, badannya Salva itu kayak lemes banget. Akhirnya Salva ini dikasih teh hangat yang manis. Habis itu Salva disuruh makan jajan-jajanan gitu. Terus Salva minta diantar pulang ke kosan. Bapaknya Aini bilang begini, tasbih yang semalam bapak kasih itu kamu pakai aja terus. Kamu bawa, bisa kamu jadikan gelang kan. Kamu pakai jadi gelang. Sementara kamu minta pertolongan dan perlindungan Allah melalui tasbih itu. Semoga Allah selalu menjaga kamu dan melindungi kamu dari mereka-mereka yang ingin berniat jahat. Amin, terima kasih ya Pak.
Salva nggak ada henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Dia telepon keluarganya sebelum balik ke kosan tuh, masih di rumahnya Aini. Dia telepon ke keluarganya, dia nangis-nangis, dia cerita. Orang tuanya sempat khawatir. Dan Salva bilang, insya Allah sudah aman Bu, Pak, karena sudah ditolong sama orang tuanya Aini. Salva benar-benar bersyukur dia masih dikelilingi orang-orang yang peduli sama dia, orang-orang yang sayang sama dia, sehingga masih ada yang menolong dia untuk sembuh dari hal-hal di luar nalar seperti ini. Salva sendiri tidak pernah mengalami kejadian-kejadian kayak gini di hidupnya. Baru kali itu dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Sampai akhirnya sama Aini diantar pulang ke kosan. Aini sempat di kosannya Salva, bantu Salva untuk beresin kamar kosan yang pecahan kaca, piring, gelas itu dibantu bersihin sama Aini. Setelah itu Aini pamit ke kampus karena dia ada janjian sama pacarnya. Terus disalah Salva sendirian di kosan. Di situ Salva merasa bersyukur badannya enakan. Dan dia bisa istirahat, dia bisa menjalani aktivitasnya. Sampai kamarnya tuh diketok, ternyata penjaga kos. Penjaga kos tuh bawa bingkisan. Dan penjaga kos cerita kalau ini kiriman dari ibu bapak, sepasang suami istri. Dan seharusnya mereka tuh masih ada di bawah karena mereka baru aja datang. Tapi pas waktu penjaga kos ini nawarin untuk ngantar mereka ke kamarnya Salva, karena Salva kan sudah pulang tuh, mereka nggak mau. Mereka nitip ini aja untuk dikasihkan ke Salva agar dimakan sama Salva. Salva buka lah, ternyata isinya tahu campur. Salva di situ sempet takut dia. Terus Salva tanya, di mana orangnya Pak? Wah, saya nggak tahu ya Mbak, kemungkinan masih ada di bawah. Dia mengintip lah dari balkon lantai kamarnya. Ternyata orang itu sudah pergi karena mobilnya sudah berlalu dari kosannya Salva. Akhirnya di situ Salva buka, Salva tuang ke dalam piring. Dia coba bacakan doa. Dia berusaha berpikir positif. Semoga tahu campur ini bukan penyebab dari semua yang dia alami. Dia baca doa, ternyata tahu campur ini masih sama. Tiba-tiba pas dibacain doa baunya busuk. Padahal tadi menggiurkan. Bentukannya juga udah kayak lunyuk gitu loh, kayak udah gak bisa dimakan. Akhirnya Salva buang piring-piringnya. Dia buang ke sampah depan kosan. Dan dia pesen sama penjaga kos, Pak, nanti kalau ada orang itu kirim lagi tahu campur ke sini, langsung aja dibuang Pak, jangan dikasih ke saya. Loh kenapa Mbak? Udah Pak, udah ya, saya minta tolong itu aja. Setelah mendapat tahu campur kedua ini, dia cerita lah ke Aini. Dia benar-benar takut banget tinggal di kosan itu. Seolah-olah dia kayak diawasin, kayak dipantau gitu loh sama orang-orang ini. Akhirnya Aini menawarkan untuk, gimana kalau tidur aja di rumah aku lagi gitu. Tapi nanti ya aku jemput ya jam 7 atau setengah 8 setelah aku selesai kelas. Oh ya nggak apa-apa Aini, nggak apa-apa, aku tunggu. Jadi sambil nunggu Aini, dia berusaha untuk menghabiskan waktunya. Sampai dia tuh menyadari kok perutnya itu kram sekali. Waduh, ini mungkin karena haid hari ketiga atau hari kedua waktu itu. Aini lupa ya. Aini Salva lupa. Dia pikir yaudahlah ganti aja lah gitu. Dia pergilah ke kamar mandi. Pas dia pergi ke kamar mandi, dia tuh kaget saat melihat pembalutnya tuh ternyata isi dari cairan yang keluar itu berwarna marun tapi hampir menuju ke hitam. Dan itu ada banyak sekali kayak gumpalan-gumpalan gitu. Salva takut sekali. Dan perutnya itu makin lama makin kram. Akhirnya dia cuci dulu itu pembalutnya. Habis itu dia bungkus pakai kantong kresek. Dia buang di sampah depan kosan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam kamarnya. Dia selalu pakai tasbih itu kan. Tapi tadi sempat dia lepas karena dia kan ganti itu kan. Akhirnya dia pakai lagi. Dia coba dengerin murotal Al-Quran. Terus sesekali dia dengerin tausiah. Sampai dia tuh gak mandi sore itu karena saking takutnya. Dia cuma ada di kasur, gak berani beranjak dari kasur. Sampai Aini tuh datang jemput dia. Gak pakai lama, dia langsung minta bantu Aini untuk kemasin barang-barangnya. Dan itu semuanya udah dimasukkan ke dalam koper. 2 koper dia bawa keluar dari kamar kosan. Rencananya besok ajalah dia izin pamit dari ibu kos, sambil dia datang ke kampus untuk izin juga sama pihak kampus mau pindah kosan.
Karena dia merasa sedang diawasin, sedang tidak aman lah kalau dia terus-menerus ngekos di situ. Ya udahlah, dibantu tuh sama Aini, koper satu taruh depan, koper satunya dia bawa. Tibalah di rumahnya Aini. Entah kenapa, setiap kali Selva masuk ke dalam rumahnya Aini, Selva itu merasakan ketenangan, kenyamanan, rasa aman. Hingga di situ Selva cerita lah di hadapan ibunya Aini. Ibunya Aini menyampaikanlah ke bapaknya Aini. Sampai bapaknya Aini tuh tanya begini ke Selva. Selva, Bapak boleh tahu nggak tanggal lahir kamu kapan? Disebutin lah sama Selva, sama bapaknya Aini. Dicarilah di Google, kan kita bisa tuh ngeliat weton di Google kan. Ternyata wetonnya Selva dan tanggal lahir Jawanya Selva itu sepertinya yang dicari sama orang yang punya ingon-ingonan. Jadi ibarat kata Selva itu adalah wadah yang pas untuk menjadi inang tempat ingon-ingonan itu bertempat gitu. Jadi begini, gimana ya jelasinnya ya? Kalau menurut ceritanya Selva itu kayak gini. Kemungkinan ini masih kemungkinannya. Pemilik tahu campur itu menggunakan pesugihan. Dia punya ingon-ingonan. Wujudnya itu seperti kuntilanak. Dan katanya bapaknya Aini, kuntilanak ingon-ingonan itu berbeda dengan kuntilanak yang biasanya nggak sengaja orang lihat berkeliaran di jalanan. Kenapa? Karena kuntilanak ini kan dikasih makan, dirawat. Jadi bentuknya tuh beda. Cuma rambutnya tuh panjang sampai menyentuh kaki. Dan ingon-ingonan ini itu badannya kurus sekali. Seperti jerangkong kalau kata bapaknya Aini. Lah, kalau dilihat dari kasusnya Selva, itu sepertinya nih ya, pemilik ingon-ingonan ini entah ibunya atau generasi keberapa yang punya tahu campur, kan itu katanya sudah turun ke generasi-generasi di bawahnya kan. Berarti generasi sebelumnya itu sudah meninggal. Tapi si ingon-ingonan ini tidak menemukan wadah yang pas. Karena keturunan-keturunan selanjutnya itu wadahnya kurang pas untuk menjadi tempat ingonan-ingonan ini bersarang. Jadi mereka itu secara random mencari dari orang-orang yang makan di sana. Kebetulan apesnya Selva. Ditambah Selva ini wetonnya sesuai dan tanggal lahir Jawanya itu sesuai. Jadi kalau di kalender Jawa itu ada tanggalan yang beda dengan kalender Masehi. Mungkin buat kalian yang orang Jawa pasti paham. Bukan hanya Pon, Kliwon, Wage gitu doang. Ada tanggalan di depan tulisan Pon, Wage, Kliwon. Lah tanggalan itu yang dimaksud sama bapaknya Aini. Dan itu sesuai dengan apa yang mereka cari, sehingga mereka memantau pergerakannya Selva. Karena sosok ingon-ingonan mereka itu ingin bersarang di tubuhnya Selva, dan kemungkinan suatu hari nanti mereka bisa berbuat nekat. Kenapa? Karena mereka itu juga tidak mau usahanya bangkrut. Jadi ketika mereka menemukan wadah yang pas untuk ingonan mereka, kemungkinan wadah ini akan diambil dan diculik ngono lho rek. Ya untuk jadi wadah atau inang dari ingon-ingonannya. Biar apa? Biar gak mati ingon-ingonan itu dan terus memberikan kekayaan kepada keluarga ini. Masio tidak sedara itu bisa terjadi, kata bapaknya Aini. Dari situ Selva bingung. Selva gak pernah mendengar hal ini, apalagi di Riau itu dia juga tidak pernah mendengar cerita-cerita seperti ini. Dia baru tahu ketika dia menginjak tanah Jawa. Akhirnya Selva tanya, ini saya harus gimana Pak? Karena orang tuanya Aini ini kasihan sama Selva, sebab Selva itu kan merantau ke kota ini seorang diri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Bapaknya Aini bilang begini, kamu telepon orang tuamu, minta izin sama orang tuamu untuk kamu tinggal aja di rumah ini. Ya anggap aja kamu ngekos di rumah saya. Kamu bisa tidur di kamar masnya Aini.
kan kamar masnya ini kosong, bisa kamu tempatin. Tapi kamu harus minta izin restu dulu dari orang tua. Nanti kalau orang tua kamu sudah mengizinkan, kamu silakan tinggal di sini. Nanti kamu mau bayar berapa terserah kamu. Ya makannya seadanya, yang dimasak sama ibunya ini ya kamu makan. Ya kami ya makan ya kamu tahu sendirilah. Itu kata bapaknya ini. Loh, saya nggak masalah Pak, kalau memang saya boleh ngekos di sini, saya mendingan ngekos di sini aja. Karena setiap kali saya ada di sini, saya tuh merasa nyaman Pak. Akhirnya dia telepon lah ke orang tuanya, dia minta izin sama orang tuanya. Di situ ibu bapaknya Salva itu khawatir. Akhirnya Salva diberi izin untuk ngekos di rumahnya Aini. Dan sejak malam itu Salva ngekos lah di rumahnya Aini. Dan Salva tidak lagi menginjakkan kakinya di kamar kosannya. Dia sudah minta izin ke ibu kos, sama ibu kos diizinkan Salva untuk pindah, sama pihak kampus juga telah diizinkan. Dan Salva bersyukur sekali Salva bisa mengenal keluarganya Aini, sehingga apa yang terjadi sama Salva itu bisa secepatnya diputus sampai tidak membuat Salva itu dalam bahaya. Dan Salva setiap kali keluar kemana-mana, Salva itu selalu dikasih kalung sama bapaknya Aini. Jadi kalung itu terbuat dari kain yang dikelabang, terus di tengah-tengahnya tuh kayak ada gandul kotak persegi panjang. Seperti kalau Salva menggambarkan tuh seperti bungkusnya teh celup. Dan di dalam situ ada isinya apa Salva kurang paham. Tapi Salva selalu pakai kalung itu ketika Salva keluar rumah. Dan alhamdulillah menstruasinya sudah normal, sudah berhenti. Yang tadinya kayak gumpalan yang warnanya marun hampir menjurus hitam itu sudah tidak lagi. Tubuhnya Salva sudah kembali normal, sudah tidak ada hal-hal di luar nalar lagi yang dia alami. Bapaknya Aini juga berpesan agar Salva semakin meningkatkan sholatnya, ngajinya, zikirnya, dan tidak boleh kosong pikirannya. Itu semua dilakoni sama Salva, dan alhamdulillah Salva bisa melewati momen-momen tersebut dengan mudah melalui perantara orang tuanya Aini. Sejak kejadian itu hubungan Salva sama Aini ya kayak apa ya, kayak saudara kembar, karena mereka kan umurnya tidak terpaut jauh, cuma beda bulan aja, tahunnya sama gitu loh. Pasti kalian penasaran dengan Pak Sutri itu apakah masih kerap mencari Salva, mendatangi Salva. Kalau dari cerita teman-teman kosan lamanya Salva, kan Salva masih bertemu sama mereka di kampus. Soalnya kan ya mereka kuliah di kampus yang sama. Pas Salva tanya, mereka masih kerap hadir. Mereka selalu bawa bingkisan, dan bingkisan itu selalu dibuang sama penjaga kos di sampah depan kos-kosan. Dan gak ada satupun yang ngasih tahu mereka di mana tempat tinggal barunya Salva. Sebab mereka nggak tahu Salva tinggal di mana juga, ya kan? Salva juga nggak pernah ngasih tahu, dan Salva hanya memberitahu kepada pihak kampus. Sama pihak kampus dijaga kerahasiaannya untuk keselamatannya Salva. Setelah Salva cerita semuanya sama pihak kampus, masih kerap hadir, masih kerap mencari di mana keberadaannya Salva. Dan Salva berharap semoga pemilik tahu campur itu tidak menonton video ini. Kenapa? Karena semua namanya itu sudah aku rubah, ya, sesuai permintaannya Salva. Salva minta semuanya untuk disamarkan agar tidak ternotis di mana keberadaan dia. Sebab hidupnya sekarang itu sudah adem ayem, ya, dia tuh sedang menikmati fase-fase skripsi, plus dia itu sedang menikmati momen-momen menjadi seorang food vlogger. Jadi dia ingin hidupnya damai aja gitu. Dia nggak mau lagi bertemu dengan mereka-mereka yang berusaha untuk menyakiti atau membuat dia dalam bahaya. Dan dia selalu berusaha untuk memperkuat iman agar hal itu tidak terjadi lagi. Jadi nama-nama yang tadi aku sebutkan itu adalah nama-nama samaran yang di-request sendiri sama Salva. Seumpama nih kalian melihat videonya Salva masuk ke beranda TikTok kalian,
dan kalian menyadari ini kok sama ya kayak Salva yang diceritakan sama emak di Black Diary, keep untuk diri sendiri. Dan semoga tidak ada yang menotis ya, karena sejak kejadian itu Salva itu sempat vakum berbulan-bulan, sampai 4 bulan lamanya dia nggak upload video, nggak upload vlog lagi. Dia pengen bed rest, dan dia tuh baru ngevlog lagi tahun kemarin. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan stabil sesuai dengan keinginannya. Tapi ya dia tetap jaga-jaga, karena kan manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan, ya kan. Salva nggak pernah tahu apa yang nantinya terjadi kepada dia ke depannya. Jangan-jangan hal seperti ini bisa terjadi lagi, tapi ya nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi lagi ya Salva. Itu tadi cerita dari Salva, bagus banget. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika kita sedang makan di luar sana, dimanapun lah ya, jangan lupa baca doa ya, dan jangan lupa mengucapkan salam sekalipun dalam hati. Kenapa ya? Karena kita ini akan berhadapan atau hidup bersampingan sama mereka-mereka yang tak kasat mata. Dan bisa saja apa yang terjadi sama Salva ini dialami sama kalian di luar sana. Makanya selalu berhati-hati. Kalau mau makan baca doa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Terus minta perlindungan sama Allah di dalam doa tersebut. Dan semoga makanan yang kalian makan tuh menjadi vitamin. Aku tuh pernah nonton salah satu vlognya Kak Ayu Wisha, yang dia tuh juga konten food vlogger di TikTok. Sebenarnya vlognya tuh banyak banget gitu loh. Tapi setiap kali dia makan, dia tuh selalu berdoa semoga yang dia makan tuh menjadi vitamin untuk tubuhnya lah. Itu selalu aku contoh. Jadi setelah aku baca doa makan, aku selalu berdoa, ya Allah bismillah, makanannya aku makan itu menjadi vitamin untuk tubuhku dan menjauhkan aku dari hal-hal yang tidak aku inginkan. Dan itu ya alhamdulillah, setiap kali aku makan kemana-mana ya itu berhasil. Mungkin bisa kalian contoh juga. Lah kira-kira nih, kalian pernah gak sih mengalami kejadian yang hampir-hampir mirip dengan kejadian yang dialami sama Salva? Boleh cerita yuk di kolom komentar, karena pasti seru banget ya kan. Aku pernah mengalami beberapa kejadian, mungkin akan aku ceritakan di next video. Oke, Salva terima kasih banyak ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita ini di YouTube Black Diary. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan biar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Lalu komen di kolom komentar, sapa aku sebanyak-banyaknya. Plus jangan lupa like video aku, lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Oke, kalau gitu aku Desi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.